Jadi di sini ada soal nomor 1, implementasikan fungsi ABCD dengan fungsi tersebut ini. Kita yang pertama masukin fungsi itu ke KMap. Pertama ada fungsi A aksen, B, C aksen. Berarti 0, A-nya 0, B-nya 1, C-nya 0. Berarti ada di ini 0, 1, 0. Di sini kita masukin 1, ini juga 1. Benar nggak? Nah, oke. Selanjutnya ada B aksen, CD. Berarti B-nya 0, B-nya 0 ada di dua ini sama CD. CD 1, 1. ya berarti di sini sama di sini. Setelah itu kita di sini fungsinya A aksen, B, C aksen, D. A aksen berarti 0, B-nya 1. Ini, terus C aksen 0, 1. Udah kan ya? Di sini. Habis itu setelah itu ABCD. ABCD itu berarti satu semua. 1, 1, 1, 1. Di sini. Nah, berarti sisanya itu nilainya 0. 0. 1001 ya. Ini nggak sih yang di sini? Ah, Harusnya kayaknya 1001. oh iya. Iya. Bener kan ini? 1 berarti. Ya. Oke. Nah, setelah sudah masukin ke KMP ini kan ini tuh diilangin variabel D-nya. Nah, kalau diilangin variabel D-nya, kita ngelipatnya berarti kayak nah, setelah itu dilipat, berarti kalau ini kalau A, B, C yang 0, berarti dia dilipat nih 0. Nah, setelah itu di sampingnya A-nya 0, B 0, C 1. 0, 1 berarti dia 0, ya ini. Ya nggak? Berarti dia ketika D-nya itu 1, berarti dia 1 berarti dia masukin D. Nah, setelah itu di sini A-nya 0, B-nya 1, C-nya 1. A 0, B 1, C 1. B 1, C 1. Berarti 0. Nah, setelah itu di sini A0, B1, C0, 0, 1, 0. Berarti ketika yang ini, dia ada 1, 1, berarti isinya 1. Nah, di situ yang ini, 1, 0, 1, 0, 0. Yang berarti dia ada ketika D-nya 1, berarti masukinnya D. D. Nah, setelah itu A1, B0, C1, 1, 0, 1. 1, 0, 1, 1, 0 sama 1. Berarti D. D. Tuh. Nah, habis itu di sini juga 1, 1, 1, 1 ketika D-nya 1. Berarti isinya D. Habis itu di sini yang terakhir 1, 1, 0, 1, 1 sama 0. Ini ketika 0, dua-duanya 0 berarti isinya 0. Oke, nah setelah itu yang nomor B itu kita tentukan fungsi sebagai input dan setelah itu mau jadi kan ini tuh ini kita harus masukin di keyboard ini masukin ke yang keyboard di sini jadi I0 itu berarti ketika di sini berapa? 0. Setelah itu I1 di sini D. Setelah itu di sini I2-nya I2 1. Habis itu I3 di sini berarti ini. Habis itu yang 4 di sini berarti di sininya D. Habis itu I5 yang ada di sini D. D. Habis itu I6 di sininya 0. Habis itu itu terakhir di sininya D. Nah, selanjutnya ada S0, S1, S2. Ini kan ikutin aja S0 berarti di sini C, S1 itu B, S2 itu A. Nanti S0-nya itu C, S1, B, S2, A. Ya, A. Oke, setelah kita masukkan itu ke nomor yang B, nanti kita mau buat gambar kayak digitalnya. Nggak usah pakai stippler dan pakai. Pertama itu I0, I0 tadi di sini itu 0 ya. Nanti kita buat yang kayak digital, ini I0 berarti ya 0. Oke. Nah, selanjutnya kita lihat lagi, di sini I1-nya D. Berarti kalau I1-nya D, ini dia nyambung ke yang D. Setelah itu, di sini dia I2-nya 1. Berarti kita buat I2-nya itu 1 nilainya. Habis itu lanjut I3-nya 0. I3-nya 0. I4-nya berapa teman? I4 D. D. I4-nya kita sambungin ke variabel D. Habis itu I5-nya juga D. Lalu I6-nya sama I7-nya? Sama D. Oke, 6, 0, I7-nya D. I7-nya D. Oke, selanjutnya tadi didapetin S2-nya itu S2-nya itu A. S2-nya tadi, oh S2-nya A, S1-nya B, S0-nya C. Berarti di sini A, di sini B, dan di sini C. Oke, nah selanjutnya kita setelah gambarnya sudah selesai, kita harus buat urutan D-nya. Nah, itu kita lihat dari persamaan dari setiap I0 sampai I7-nya. Kalau I1-nya 0, berarti ada urutannya. Lalu di sini I1 itu ada masukannya D. Kita lihat ke yang kayak di sini. Ketika I1 itu kan dia D ya, berarti dia A aksen, B aksen, C lalu D. Berarti tadi A aksen, A aksen, B aksen, C lalu D. Ya teman-teman, B aksen, B aksen, C lalu D. Selanjutnya ini ada yang ikutan dari I2. I2 itu 1. Berarti kita lihat di sini yang I2, berarti dia ketika A-nya 0, B-nya 0, C-nya A-nya 0, B-nya 1, C-nya 0. Berarti A aksen, B aksen. Aksen, B sama C aksen. Selanjutnya kita lihat dia ada I3, I3, 0. Berarti dia ada ikutannya. Selanjutnya ada I4, I4 itu dihubung ke D. Nah di sini I4 itu ada A, B aksen, C aksen, D. I, A, B aksen, C aksen, D. Selanjutnya itu I5, I5 kita lihat di kamera. Ini berarti A-nya 1, B-nya 0, C-nya 1. Berarti itu apa teman-teman? A, B aksen, C, D. A, B aksen, C, D. A, B aksen, C, D. Dan A, B aksen, C, D. Nah, selanjutnya itu inputannya I6, I6 itu 0, dan I7, I7 itu ada D. Nah, I7 dia ketika dia D, berarti A1, B1, dan C1. Berarti ini apa teman-teman? A, B, C, D. Oke, untuk urutannya kayak gini, sekian. Angkat 3 dikurang 2 kali 3 pangkat 2 ditambah 6, hasilnya itu 15. Nah, jawaban dari ini tuh ditulis di kotak ini, sama itu 6, terus 5, 6.
terus 15. Nah, biner dari 6 itu, ada yang tahu nggak? Biner dari 6 itu berapa? 1, 0. 0, 1, 0, 1, 0, 1. 0. 0, Iya, 1, 0, 1, 1, 0. 0. Nah, ada yang tahu biner dari 5 nggak? 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1. 0, 1. Nah, biner 6 juga sama kayak yang pertama. 1, 1, 0. 1, 0. Nah, biner 15 ada yang tahu? 1, 1, 1, 1. 1, 1, 1, 1. Nah, jadi ini hasil dari tabel output yang, jadi ini hasil dari fungsi setiap bit dari output yang di sini. Nah, terus kita harus bikin fungsi dengan gerbang logikanya. Y0 itu, kan ini ya bagian yang baris terakhir. Yaitu satunya itu ada di X10 sama X01. Berarti nulisnya gimana? Ada yang tahu nggak? X1 Berarti aksen di, sama X0. ya, Ya. X1, bentar, X1 aksen ditambah X1. itu kali kayaknya sih, Bel. Oh, sorry ya. Dikali X0, Ya nggak, Ras? iya kali. X0, Nah, iya. Nggak paham. Nah, terus di sini tuh yang satu lagi itu ada di X1, X11 sama X0. X1. Nah, dia tuh ditambah, karena dia satu-satu, jadi kita tulis aja X1 kali X0. Nah, ini tuh disederhanain. Karena di sini X0-nya ada 2, jadi ditulisnya X0. X1 aksen 1 Sama aksen X1 ditambah. X1. dia ditambah X1, Terus itu dikali aksen. lalu dikali X0. Nah, hasilnya itu X0. Yang kedua itu ada Y1. Nah, Y1 itu di sini ada 3 yang 1. Yang pertama di baris pertama. Dia 1 aksen sama X1-nya 0, X0 aksen. X1 aksen, X0 aksen. kali X0 aksen. Terus ditambah yang kedua itu ada di baris ketiga X1, X1, 1 sama X0 aksen. dia berarti ditulisnya X1 kali X1 kali X0 aksen. Nah, yang 3 itu dia ada di baris terakhir X11 sama X00. Berarti dia itu X1 kali X0. Nah, jadi di bagian Y1 ini kan ada 3. Di baris pertama itu X1-nya 0, X0-nya juga 0. Berarti X1 aksen dikali X0 aksen. Terus yang kedua itu ada X11 sama X00. Dia itu berarti X1-nya tetap 1, X0-nya di aksen. Terus yang terakhir itu ada X11 sama X01. Dia tuh berarti ditulisnya X1 kali X0. Nah,
Terus hasil penyederhanaannya itu kan di sini ada x0-nya sama, berarti dia tuh ditulis x0 aksen yang sama itu x0 aksen, maaf. X0 aksen Kali X1 aksen ditambah X1. ditambah x1. Habis itu ditambah lagi. Habis itu Ditambah lagi ya? ditambah lagi. Ya, ditambah lagi X1 kali X0. kali. Nah, hasilnya itu X0 aksen Tambah ditambah sama X1 X0. x1 kali x0. Nah, ini tuh masih bisa disederhanain lagi jadi x0 aksen ditambah x1. 1. Nah, di sini kan satu semua. Nah, karena semuanya satu, maka langsung aja ditulis hasilnya 1. Terus yang Y3 itu cuma ada 1 di yang paling bawah, X-nya X1-nya itu 1, X0-nya itu 1, berarti ditulisnya X1 kali X0. Sudah. Jadi aku bakal ngejelasin bagaimana sih cara kita menerjemahkan blok diagram ini. Pertama-tama kita udah dikasih nih input sama penggeserannya. Seperti yang kita lihat di sini, hal yang pertama perlu kita kerjain yaitu shifter. Ada pertanyaan, kenapa tidak komparator? Karena komparator, salah satu inputnya harus berasal dari shifter. Jadi kita akan mengerjakan shifter terlebih dahulu. Yang pertama nih, kita lihat teman-teman. Untuk V-nya, fill-nya itu katanya 0. Jadi mungkin kalau ada shift, kita bakal ngisi dengan 0 ya. Habis itu D itu arahnya. Kalau 1 berarti kanan. Berarti udah dapat nih dua hal yang bisa disimpulkan. Yaitu fill-nya 0, habis itu sama kanan. Fill 0, habis itu dia arahnya kanan. Kita lihat lagi, R-nya sama dengan 1. Berarti rotate. Karena rotate, kita tuh tidak memerlukan fill. Rotate. Fill-nya dihapus. Ya. Habis itu A-nya. Di sini tuh A itu kalau nggak salah kayak M nih teman-teman. Dan ntar jumlah penggeserannya bakal dikasih di tabel. Kita bisa menyesuaikan ntar dengan soalnya. Ini dua hal yang perlu teman-teman take notes. Oke, pertama-tama kita lihat dulu nih. Untuk shifter, inputnya ini berasal dari sini ya, X-nya. Kursor saya kelihatan tidak? Kelihatan. Nah, X-nya nih, kita dikasih inputnya 01, 01. Jumlah penggeserannya 10. Kalau 10 itu berapa teman-teman? 2. 2. Kalau 2 berarti entar hasil dari rotate-nya itu berapa teman-teman? Ada yang bisa jawab? 1010 bukan? Salah. 0101 karena digesernya 2. Di sini dibawa ke sini, habis itu ntar ke sini 2 kali. Oh iya. Bisa dibayangkan teman-teman? Bisa. 01. Oh iya benar 2 kali. Oh iya maaf. Nah, kita belajar bareng-bareng. Sorry, 0101. Oke, sekarang kita yang kedua. Katanya jumlah penggeserannya itu 1 ya, 01. Ya. Berarti cuma sekali. Berarti kita dapat di sini nih teman-teman, yaitu satunya kita di sini tulis 1, bener nggak? 1, Iya. 0, 0, 1, habis itu 1, di sini 0. 0. Karena yang dari depan ini, dari belakang ke sini. Oke, sekarang 1000, dia itu katanya penggeserannya 3 kali. Berarti di Iya. sini 1, Berarti
1, sisanya 0. Ya, sisanya 0. Sudah. Oke, di sini dibilang penggeserannya 0. Berarti dia tuh Berarti nilainya tidak tetap bergeser. tidak bergeser, benar. Oke, sekarang kita ngelihat lagi nih, apa sih yang bisa kita kerjakan setelah shifter. Nah, setelah itu baru kita bisa ngerjain komparator. Karena Komparator. nilai B ini sudah lengkap. Ya. Pertama nih, komparator. Komparatornya ini akan diberi nilai, pertama itu kita ngebandingin inputan A. A itu berarti X-nya ini ya teman-teman. Habis itu Ya. B itu ini. Kita lihat, 01, 01, dia itu lebih besar, lebih kecil, atau sama dengan 01, 01? Sama Sama dengan dengan kan? Berarti di sini tulis 1. 1. Ya, sisanya 0. 0. Oke, sekarang kita lihat. 1010 dibandingkan 0101 itu apa? Lebih besar kan? Ya. Berarti apa teman-teman? A-nya lebih besar dari B. A lebih Benar besar kan? dari B. Ya. 1, 0. Sekarang kita lanjut ya. 1000 bla 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 0001. Berarti A-nya A lebih besar lebih daripada besar B. dari B. Benar. Tuh, di sininya apa teman-teman? 0 sama 0. Ya. Karena dia false. Lanjut. 0100 bla 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 0100. Berarti A sama sama dengan B. sama dengan salah. Itu 1. Ini 0, ini 0. Sekarang kita akan ngerjain encoder. Encoder itu kita itu membuat suatu apa ya ini disebutnya? Indeksnya ini mungkin menjadi biner. Nah, kita tinggal lihat nih. Di encoder ini kita akan menerima inputan itu dari 3 sumber. 4 sumber. Yang pertama dari ketahui W3-nya 0, sama W0, W1, W2-nya ini dari hasil komparator yang telah kita bikin tadi. Yang pertama, kita kerjain, mungkin yang pertama dulu ya. Nih, 100. A sama dengan B itu berletak di W2 kan teman-teman? Ya. Nah, biner dari W2 apa teman-teman? W2 itu dia 1, 2, 4. Tuh, 1, 0 ya kan? Iya, iya, iya. Nah, desimalnya tinggal kita tulis aja. Tadi kita mendapatkan nilainya tuh 2. Oke, kita Iya, lanjut. iya, iya, mengerti. Habis itu kita lanjut nih. Yang di sini itu A lebih besar dari B. Berarti di sini kan, dia itu W1. W1 itu, apa nih teman-teman binernya? 01. 01 ya teman-teman. Kita tulis aja 0 sama 1. Di sini kita tulis desimalnya. 1. Habis itu kita lihat lagi di sini. Ini tuh sama sih ya, yang setelah kita lihat-lihat sama di atasnya, kita tinggal salin aja, Iya. karena pasti jawabannya sama. Apa teman-teman? 01. 0 sama 1. Habis itu binernya kita tulis. Desimalnya kita tulis 1. Ini juga sama ya, sama ini, yang pertama itu. Berarti tinggal ditulis aja 1, 0. 1, 0. 1, 0. Di sini nilainya 2. 2. Oke, teman-teman. Oke, teman-teman. Sekarang aku bakal ngejelasin soal nomor 2 ya.
Di sini disebutkan berdasarkan jawaban soal A nomor 2A, berarti kita tuh harus sudah mengetahui jawaban dari soal tersebut. Dan saya sudah screenshot jawaban dari Bella ya, untuk diolah pada jawaban kali ini. Di sini disebutkan, tuliskan fungsi untuk setiap bit output jika diimplementasikan menggunakan decoder. Kemudian gambarlah rangkaian digitalnya. Jadi tinggal kita tulis dulu ya teman-teman. Y0 itu jawabannya terjadi ketika apa? X0 ya, yang sudah disederhanakan. X0. X0. Ya. Habis itu kalau Y1-nya itu terjadi ketika X0 X0 aksen aksen ditambah X1 ya kan? Setelah itu Y2-nya itu berarti 1. Kalau Y3 itu berarti X1 sama X0. Oke, kita cari dulu minterm dari X0. X0 itu berarti X0-nya bernilai 1 ya kan? Kita lihat 1 itu mintermnya di mana? 1 sama 3. M1 tambah M3. Benar kan teman-teman? Benar. Habis itu X0 aksen itu terjadi ketika X0 0. Berarti jawabannya M berapa? M0 0 sama M2. M2, benar. Habis itu kita lihat lagi. X1, berarti X1-nya harus bernilai 1. Berarti dia 2 sama 3. Kita karena 2-nya udah ditulis, gak usah lagi ditulis. M3 aja tulis. Iya. Nah, kalau kali seperti yang kita ketahui, berarti kita cari yang X1-nya itu bernilai 1, X0-nya bernilai 1. X0-nya 1. Berarti M3. M3. Nah, sekarang kita salin ini ke dalam rangkaiannya ya. Pertama, kita bikin aja deh dulu kotak. Oke. Di sini itu hasilnya harusnya Y0, Y1, Y2. Y0, Y1, Y2. Habis itu, kita tulis nih. Kita lihat dulu. Y2 itu terjadi ketika, tunggu ya. Y2 ketika 1. Aku tulis dulu. Y0, Y0, Y1, Y2, Y3 kan. Lalu kita tulis dulu. Kita tulis aja dulu ya. Supaya gampang, kita nulisnya di sini itu, aku mau nulis Y2. Karena dia bakal, nilainya cuma 1 kan. Habis itu aku tulis di sini Y1. Lalu di sini kita tulis Y0 juga di sini, habis itu Y3. Kita lihat dulu, Y2 itu bernilai apa teman-teman? Oke teman-teman, sekarang kita bikin rangkaian digitalnya ya. Kita bikin dulu yang paling gampang. Nah, yang pertama yang paling gampang itu apa teman-teman? Y2 kan? Y2. Habis itu kita tulis 1. Karena nilainya 1. Setelah itu kita bikin lagi nih yang lebih gampang, yang paling gampang. Y3 kan? Harusnya ini nilainya minterm 3. Iya. Berarti dia itu tulisnya kita sambungin aja. Iya. Oke, kita sambungin. Lalu yang gampang itu M1 sama M2, Y0. Berarti ini karena dia tambah, kita pakai gerbang OR. Kita bikin dulu ya teman-teman. Oke, Y0 itu nyambung kemana aja teman-teman? Ke 1 dan 3. 1, kita tulis dulu di sini. Kita ada di depan. 2 supaya visualnya dapat. Oke, Y0, dia itu nyambungnya ke M1 sama M3. M1 sama M3. Oke. Kita kasih dulu dia penanda kalau dia itu berpas-pasan. Oke, kita lanjut. Sekarang tinggal apa teman-teman? Y1. Y1. Y1 itu nyambungnya kemana saja ya? Ke M0, M0, 2, 3. M2, M3. Dia pakai gerbang OR juga. OR. Kita bikinnya teman-teman.
M0, M2, M3. M0, M0, M2. M3. Sama M3. Yap. Kita kasih lingkaran buat nandain dia berpas-pasan. Jadi hasil akhirnya seperti ini. Oke. Gimana teman-teman? Ada pertanyaan? Nggak ada. Oke, makasih waktunya.